Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu saudara dalam mata kuliah penelitian kualitatif. Saat ini kita akan mencoba menelaah ciri-ciri penelitian kualitatif yang kita tinjau dari atau kita ambil dari sebuah artikel kualitatif. Yang paling gampang untuk kita melihat suatu penelitian atau artikel itu berjenis kualitatif atau kuantitatif, itu sebenarnya dapat kita lihat dari abstrak, karena biasanya di abstrak itu ada suatu kalimat ya, atau suatu paragraf yang memang menyatakan tentang metode penelitian. Jadi itu dapat saudara lihat sendiri bahwa jenis penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah kuantitatif, atau jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau penelitian pengembangan. Nah, dari beberapa artikel yang saudara masukkan di dalam tugas yang telah diberikan, ternyata masih banyak yang menyamakan antara jenis-jenis penelitian tersebut ya, padahal itu sudah jelas dia berjenis kualitatif, kuantitatif ataupun PTK. Nah, pertama yang paling gampang misalnya kita melihat penelitian kualitatif itu ada dari ciri-cirinya. Pertama, jenis penelitian ini adalah memiliki setting alamiah ya. Misalnya untuk judul-judul seperti ini, artikel ini misalnya strategi bertahan hidup petani di saat musim kemarau. Jadi jenis penelitian ini dari judulnya saja itu sudah nampak bahwa ini adalah semacam penelitian kualitatif, karena dia menganalisis atau menelaah tentang bagaimana strategi bertahan hidup petani pada musim kemarau. Jadi itu salah satu contoh ya. Pertama, berikutnya dari ciri-ciri lain dari kualitatif, ini bersifat induktif. Jadi induktif itu adalah dari data-data yang ada. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ada data-data yang diperoleh oleh peneliti ya, dan itu nanti akan mengerucut kepada suatu teori. Jadi data-data yang dia peroleh dari hasil penelitian itu akan ditelaah, di-coding ya. Di-coding itu artinya beberapa data yang mirip kemudian dia satukan. Nah, kemudian itu akan mengerucut kepada satu benang merah, itu menjadi kesimpulan dari hasil penelitian. Nah, jadi ini penelitian ini bersifat induktif. Nah, kalau di sini nampak ya bahwa peneliti itu menelaah tentang apa-apa saja strategi bertahan hidup petani ya di musim kemarau yang mereka peroleh dari hasil wawancara, observasi ataupun dari studi dokumentasi terhadap petani-petani di wilayah X ya, dalam hal ini adalah di desa Tulungrejo. Jadi ini tentu kembali ke penelitian kualitatif ya, bahwa penelitian itu nanti bersifat spesifik dan khas, dia perspektif unik ya, jadi memang berdasarkan dari karakteristik hanya khusus di daerah Tulungrejo saja atau di kecamatan ini ya. Jadi mungkin hasil penelitian ini tidak sama jika diterapkan di daerah lain. Nah, kemudian apalagi jenis yang berikut ciri-cirinya, penelitian ini bersifat deskripsi. Jadi nanti dari hasil pemaparan ya, tentu kita sudah bisa melihat deskripsi data. Nah, kalau di sini adalah mengenai cara-cara, mengenai bagaimana bertahan hidup. Nah, ini dia mengemukakan ada beberapa strategi ya. Misalnya ini sini diungkapkan ada strategi penghematan, kemudian ada strategi menerapkan gitu ya, menerapkan strategi wirausaha ya, strategi menjual jasa dan lain sebagainya. Jadi dia bersifat mendeskripsikan data-data. Kemudian apalagi ciri-ciri penelitian yang dapat dilihat dari sini itu
berproses ya. Jadi artinya kualitatif ini adalah mementingkan proses daripada hasil. Nah, penelitian ini tentu bisa kita lihat dari proses meneliti ya. Jadi sebenarnya orang penelitian kualitatif itu memang tidak ada masalah ketika dia turun berulang kali ke lapangan, karena itu gunanya adalah untuk mengoptimalkan perolehan data. Beda dengan kuantitatif yang ketika dia sudah kembali dari lapangan, itulah data yang akan dia bahas. Tapi kalau kualitatif itu berulang-ulang ke lapangan, itu adalah sesuatu yang biasa saja ya, karena data itu bisa kita jemput kembali. Dan dari mana kita tahu bahwa data itu kita kurang ya? Di dalam proses penulisan. Makanya dalam penelitian kualitatif ini adalah proses penelitian itu sebenarnya lebih penting ya, atau lebih bermakna ketimbang nanti hasil yang diharapkan. Nah, apalagi jenisnya, ciri-ciri yang lain yaitu adalah terkait dari makna. Jadi di sini harus ada makna dari aktivitas-aktivitas atau observasi yang kita amati. Nah, jadi nanti peneliti itu harus berupaya untuk menemukan makna yang ada di dalam aktivitas ya, atau yang dia ambil dari hasil wawancara, hasil observasi ya. Dia harus menilai apa makna yang tersimpan dari misalnya ucapan dari seseorang, kemudian dari sisi foto-foto atau data-data yang dia peroleh di lapangan. Kemudian metode ini ya, metodenya tadi bersifat induktif dan kemudian dia merupakan sistem yang dinamis. Nah, ini bisa diperoleh dari kita menelaah hasil penelitian, di mana penelitian itu dapat dilakukan berulang-ulang. Bisa jadi nanti desainnya berubah di lapangan ya, asalkan fokusnya tetap ya. Jadi artinya dalam penelitian kualitatif itu dia bersifat dinamis ya. Jadi proposal dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya hanya sebagai pemandu awal kita dalam melakukan penelitian. Nah, suatu ketika mungkin di lapangan apa yang menjadi pertanyaan penelitian itu bukan lagi sesuatu yang menarik, nah itu kemungkinan besar berubah, itu bisa saja di dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang terakhir dari sisi ciri-ciri ini, bahwa penelitian kualitatif ini orientasinya adalah suatu kasus atau unit ya. Jadi ini memang agak spesifik. Misalnya kita lihat dari judul ini saja. Nah, ini misalnya dia menyampaikan istilah studi ya. Studi pada petani sayur di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Jadi memang ini spesifik, orientasi kasusnya itu unik ya. Misalnya kalau dalam penelitian pendidikan itu bisa dibuat misalnya studi pada SMP 1 ya. Misalnya judulnya implementasi, misalnya seperti itu ya, implementasi pendidikan karakter di sekolah menengah. Ini kan banyak ya, bisa misalnya kita tulis dalam kurung misalnya studi pada SMP 1 Padang. Jadi memang harus ada hal-hal yang unik di dalam suatu wilayah tersebut atau suatu lokasi dari penelitian, karena ini bukan nanti dia terbatas ya, respondennya memang khusus pada SMP 1 tersebut. Nah, dari penelitian yang artikel yang dimasukkan ya, terkadang saudara itu sedikit menyamakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian tindakan kelas ya. Jadi penelitian tindakan kelas itu dia juga ada kualitatif tetapi tidak kualitatif murni ya. Misalnya dengan karakteristik judul seperti ini, peningkatan keterampilan menulis dengan menggunakan metode latihan. Nah, dari sisi judul sebenarnya kita sudah bisa menilai ini adalah jenis penelitian PTK ya. Jadi ada semacam kata peningkatan. Nah, apa yang ditingkatkan
keterampilan. Nah, ini tentu sudah dipelajari. Nah, memang hasilnya ditelaah secara kualitatif dan kuantitatif ya. Tetapi dalam PTK ini itu bukan yang diinginkan di dalam penelitian ini. Kita menelaah ciri-ciri itu dari penelitian kualitatif murni ya. Nah, tapi saudara banyak mungkin memasukkan dari penelitian pengembangan. Nah, itu sifat penelitiannya adalah kualitatif dan kuantitatif. Jadi ada dua data di situ ya. Kalau PTK itu salah satunya di dalam abstrak itu kan nampak jelas bahwa ada siklus. Nah, ini ada siklus 1 dan ada siklus 2. Nah, itu menandakan ini adalah jenis penelitian tindakan kelas. Kemudian ada lagi saudara masukkan di dalam tugas ini adalah penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan itu juga merupakan jenis penelitian yang berbeda ya dari penelitian kualitatif. Jadi seperti itu. Ini satu ya, studi bertahan. Kemudian ada jenis penelitian kualitatif berikutnya. Nah, ini juga nampak jelas ya bahwa misalnya dia memulai dari kata analisis. Ya, misalnya ini analisis terhadap disposisi berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika. Nah, ketika sudah mulai menganalisis itu berarti jenisnya nanti dia ground theory ya. Jadi hasil akhirnya itu nanti akan ada semacam teori-teori baru yang akan dikemukakan dari hasil penelitian ini. Jadi dari hasil, nah misalnya kita dalam menelaah artikel ataupun nanti penelitian kualitatif itu bisa terlihat dengan jelas nanti ya, yang bisa kita tinjau dari beberapa ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif yang sudah Anda bahas pada pertemuan yang lalu. Ini misalnya ada analisis kesulitan belajar siswa. Nah, kita kembali ya bahwa tadi kata-kata analisis itu bisa jadi ini merupakan salah satu ciri yang memang gampang kita lihat bahwa penelitian ini adalah jenis kualitatif. Nah, silahkan nanti Anda bisa melihat lebih lanjut lagi ya di dalam sejumlah artikel-artikel dari hasil penelitian-penelitian yang ada. Nah, apalagi yang memudahkan untuk melihat, jelas ya, kita lihat dari teknik pengumpulan data. Nah, kalau ini kan jelas ya, dia menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ya. Kemudian ada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian. Nah, ketika menemukan mungkin ada kata ini fokus dan pertanyaan penelitian, nah kita bisa meyakinkan bahwa itu adalah sejenis atau penelitian dengan jenis kualitatif. Oke, barangkali demikian. Anda bisa tinjau dari beberapa ciri-ciri lain. Misalnya dari perspektif ya, perspektif peneliti, etik atau perspektif akademiknya seperti apa gitu ya. Kemudian dari responden penelitian ya, dari populasi sampel ya, atau penggunaan istilah-istilah ya, kalau di penelitian kualitatif cenderung digunakan istilah responden. Oke, demikian saja saudara dari hasil analisis kita terhadap artikel dengan jenis penelitian kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.